Halo Pak D Lover, di kesempatan kali ini Pak D akan membahas sebuah film yang berjudul Jailbird. Film ini mengisahkan seorang wanita cantik yang masuk penjara karena tak sengaja membunuh ayah tirinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Let's go! Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ana nih, biar gampang Pak D sebut aja Ana. Ana yang sedang bermain selo. Tak lama Ana dihampiri oleh ayah tirinya yang sedang dipengaruhi minuman beralkohol. Di sini diperlihatkan bejatnya seorang bapak yang memaksa anaknya untuk melakukan mantap-mantap. Namun Ana menolaknya dan tanpa sengaja menendang sang bapak sampai terpental dan tertusuk oleh benda tajam. Hingga pada akhirnya si ayah meninggal. Scene berganti ke Ana yang sedang berada di persidangan. Terlihat semua orang tidak ada yang percaya kepada Ana, termasuk ibu kandungnya. Lalu Ana diputuskan bersalah dan dibawa ke penjara gadis seusianya. Di sana anak langsung diberi arahan oleh kepala sipil yang bernama Frank. Ana langsung dibawa ke selnya dan di sana Ana satu sel dengan seorang wanita yang bernama Jenny. Kemudian mereka pun bergegas tidur. Saat sedang tidur, Jenny melakukan senam dua jari sambil menatap wajah Ana. Singkat cerita, pada pagi hari terlihat semua napi digiring keluar untuk beraktivitas. Di sana Ana dihampiri seorang wanita pemimpin geng yang bernama Cody. Cody mengajak Ana untuk bergabung dengan kelompoknya, tetapi ajakan itu langsung ditolak oleh Ana. Saat sedang mengepel, Ana dibawa ke suatu ruangan dan dipukuli oleh kelompok Cody. Ana dirawat oleh seorang wanita bernama Jen, dan Ana ditanya oleh penjaga siapa yang telah memukulinya, namun Ana tidak memberitahunya. Setelah selesai dirawat, kemudian Ana menghampiri Frank untuk meminta perlindungan dari kejamnya napi di sana. Frank kemudian langsung mengiyakan hal tersebut dengan syarat Ana harus mantap-mantap dengan Frank terlebih dahulu. Namun Ana menolak hal tersebut dan Ana langsung pergi meninggalkan Frank. Di sel, Jenny mencoba untuk menenangkan Ana dan tanpa sadar Ana diajak perang tanpa pedang oleh Jenny. Setelah selesai, mereka pun kembali beraktivitas dan di sana Ana diganggu oleh geng kulit hitam. Karena tak kuat menahan bulian dari geng-geng yang ada di sana, Ana pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cody. Cody pun langsung menjelaskan syarat untuk masuk ke kelompoknya. Kemudian Ana disuruh memukuli salah satu geng kulit hitam sambil direkam oleh Cody. Hal itu dikarenakan agar nanti jika Ana berniat keluar Cody, bisa melaporkan bukti rekamannya kepada Frank. Setelah perkalian itu, Ana langsung dipanggil oleh Frank. Frank menawarkan kepada Ana ia harus melayaninya atau akan dikurung selama 1 bulan di sel yang gelap. Dengan berat hati, Ana pun terpaksa harus melayani Frank. Setelah selesai, Ana dipanggil oleh Cody dan mengatakan bahwa dia telah resmi masuk ke dalam kelompoknya. Di sana, Ana langsung diberi narkoba. Kemudian Cody langsung mengajak Ana beradu gunung. Adegan berpindah di mana Ana mendapat kunjungan dari ibunya. Ana pun menceritakan hal-hal buruk yang pernah ayahnya lakukan kepada Ana. Namun ibunya langsung memukul Ana dan berkata kalau ayahnya adalah orang yang baik. Scene berpindah ke pagi hari di mana Ana yang sedang berkumpul dengan Cody.
Namun tiba saja Ana dihampiri geng kulit hitam. Namun Ana yang melihat hal itu langsung memukulnya dan terjadi baku hantam antara kedua geng. Setelah perkelahian itu, Ana langsung dipanggil oleh Frank. Frank langsung mengajak Ana bermantap-mantap. Tapi kali ini Ana disuruh menghisap narkoboy dulu biar rada santuy, mantap-mantapnya. Adegan berpindah di mana Ana sudah berubah dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Hal itu dikarenakan genjotan-genjotan yang menimpanya setiap waktu dan juga obat-obatan yang Ana konsumsi. Hingga pada akhirnya Cody menghampiri Ana dan menyuruh Ana untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Kemudian Ana yang sudah depresi mencoba untuk bunuh diri. Namun rencananya berhasil digagalkan oleh salah satu penjaga di sana. Kemudian Ana mendapatkan perawatan rehabilitasi bersama. Setelah pulih, Ana selalu diintimidasi oleh kelompoknya Cody. Hal itu dikarenakan Ana keluar dari gengnya Cody. Singkat cerita, Ana dikunjungi oleh ibunya dan sang ibu meminta maaf kepada Ana karena tidak mempercayainya dari awal. Kemudian scene berganti ke Ana yang dipanggil oleh Frank, yang mana Ana diminta untuk memainkan cello di pertunjukan bakat para napi. Ana yang sudah muak dengan kelakuan Frank, ia mencoba meminta bantuan kepada Jen untuk melaporkannya. Namun sayangnya rencana Ana diketahui oleh Frank melalui CCTV. Lalu Frank meminta napi lain untuk membunuh si Jen. Singkat cerita, tiba pada saatnya acara pertunjukan bakat dan di sana Ana memainkan selonya. Setelah acara selesai, Frank datang dan menghampiri Ana dan mengiming-imingi kebebasan dengan cara Ana harus digenjot terlebih dahulu. Ana yang pengen bebas pun terpaksa harus melayani Frank saat itu juga. Setelah itu, Ana menemui Cody untuk bekerja sama menghancurkan Frank. Kemudian Ana meminjam HP kepada Cody, agar nanti saat Ana sedang mantap-mantap dengan Frank, secara diam-diam Ana akan merekamnya. Mendengar hal itu pun, Cody setuju untuk bekerja sama dengan Ana. Tiba saatnya di mana Ana dipanggil oleh Frank untuk berkaraoke. Diam-diam Ana merekam kejadian tersebut. Di hari itu juga, Ana pengajuan bebas bersyarat apabila tahanan tersebut memenuhi kriteria. Kemudian Ana bercerita tentang kehidupan di penjara dan juga ia menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pada saat Frank berbicara buruk tentang Ana, kemudian Ana menunjukkan bukti rekaman saat ia berkaraoke dengan Frank. Frank pun langsung ditangkap dan akhirnya Ana dibebaskan. Sesampainya di luar, Ana langsung disambut oleh sang ibu dengan ditutup dengan Ana yang sedang bermain cello di depan orang-orang, dan film pun tamat.